Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Dukcapil, warga Tangsel ataupun seluruh warga negara Indonesia yang tentu menjadi pemerhati Dukcapil Tangsel. Pada pagi ini kami kedatangan tamu dari aplikator Gojek namanya. Ya. Kenapa demikian? Karena memang Dukcapil Tangsel dalam melayani masyarakat, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, kita punya tagline Salam 3O, yaitu Sistem Integrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, baik secara online, offline, dan ojol. Nah, dalam hal ini memang kami bekerja sama dengan Gojek dan Grab. Cuman pagi ini hadir dari Gojek yaitu Pak Jidni. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Kadis. Sehat Bapak? Alhamdulillah, senang bisa ikut join. Jadi kami sudah jalan 3 tahun, di mana kami melakukan perjanjian kerjasama itu adalah 5 tahun ke depan. Ini sudah masuk tahun ketiga dan memang terus terang adanya kerjasama ini diawali dengan adanya pandemi corona saat itu. Jadi bagaimana warga masyarakat tetap sehat, ya, tetap aman, tapi pelayanan Adminduk atau warga yang mempunyai urusan Adminduk tetap bisa terlayani. Pak Jidi, mohon masukannya. Kita sudah bekerja 3 tahun ini, apakah kira-kira ini sangat mungkin untuk dilanjutkan? Karena sampai sejauh ini alhamdulillah hampir 80.000 warga masyarakat yang menggunakan jasa ojol tanpa satupun ada yang dirugikan, baik hilang, rusak dokumennya. Bagaimana tanggapan Bapak? Yang pertama pastinya ini saya harus apresiasi sih Pak Kadis, karena Tangsel ini terus terang jadi kota kabupaten pertama ya, dari 500 sekian di Indonesia yang menerapkan inovasi seperti ini. Itu momentumnya pandemi ya. Betul. Waktu itu Pak Kadis dan tim bergerak cepat bagaimana bisa memenuhi kebutuhan masyarakat ya, tanpa membahayakan mereka. Dan akhirnya kita ketemulah satu peluang kolaborasi untuk bagaimana aplikator ini Gojek bisa membantu pengantaran, sehingga mengurangi kebutuhan orang untuk keluar rumah dan mengurangi risiko terpapar oleh COVID-19 gitu. Saya kira ini satu hal yang sangat bagus dan hasilnya juga bagus ya. Kita berkomitmen dari Gojek untuk bisa memberikan layanan yang terjangkau dan aman pastinya, dan alhamdulillah tadi juga 3 tahun kita zero incident ya. Betul, gitu. Dan semoga sampai ke depan terus zero incident ya. Ini satu benchmark yang kita ingin sama-sama jaga lah. Dan melihat pengalaman positif, kemudian bagaimana ini juga berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, saya kira kenapa tidak kita jaga kolaborasinya, kita perdalam kolaborasinya untuk sama-sama bisa melayani masyarakat Tangsel lebih baik lagi. Ada yang lupa Pak. Jadi selain model kerjasamanya itu, dan kenapa kita tadi sama sepakat amannya itu adalah bahwa ini berbeda dengan kabupaten kota lain ya, dalam pelayanan Dukcapil, bahwa kita khusus untuk loket si anduk ojol ini dilayani melalui drive-thru, ya kan? Jadi si driver mitra Bapak itu tidak perlu harus turun dari motornya, baik dalam mengantar persyaratan maupun dalam mengambil dokumen yang sudah selesai, tentu demikian ya. Terus pertanyaan berikut Pak Sidney, bahwa kami ada produk terbaru nih Pak dari Kemendagri. Artinya kalau apapun yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh Kemendagri berarti ini berlaku untuk seluruh Indonesia Pak. Jadi kami dari Tangsel mengajukan melalui Bapak sampaikan ke manajemen bahwa banyak masyarakat Tangsel ingin menjadi mitra Bapak di saat ada kesulitan, baik itu keterbatasan belangko KTP-nya, mungkin yang bersangkutan KTP-nya buram, rusak ataupun hilang. Nah, kami kan punya produk baru tuh yang disebut IKD, Identitas Kependudukan Digital. Di dalamnya ada KTP persis sama gitu ya.
Jadi artinya persis sama itu karena ada di dalam handphone, jadi tidak ada istilah burem, tidak ada istilah ngeletek gitu Pak. Nah kami berharap melalui Bapak tolong disampaikan bahwa ke depan para mitra ketika akan bermitra dengan Bapak dipertanyakan atau dipersyaratkan KTPL, maka ketika difoto memperlihatkan IKD agar bisa diterima sebagai pengganti KTP. Artinya bukan menggantikan atau menjadi harus punya IKD, bukan gitu ya. Artinya ketika mitra tersebut tidak memiliki KTP dengan sesuatu hal, tadi karena rusak, hilang dan sebagainya, maka ketika memperlihatkan IKT bisa diterima. Ini barangkali bisa dimungkinkan Pak ya? Bagaimana tanggapan Pak? Ya, pada prinsipnya kita kan juga perusahaan berbasis teknologi dan inovasi ya Pak. Kita selalu prinsipnya bagaimana sih membantu masyarakat itu tuh bisa menjalani hidup lebih mudah. Iya Pak. Dan secara semangat ini saya rasa IKD itu semangatnya sama juga. Iya. Untuk membantu balik lagi ya, aman ya, aman. Daripada KTP aman, tidak bisa dipalsukan dan nanti Pak, jadi tidak perlu difoto ketika warga yang pemilik IKD terus manajemen butuh KTP-nya bisa dikirim by system Pak, gitu ya. Jadi nggak perlu difotokopi, mungkin nggak perlu dipoto, by system bisa dikirim. Jadi asal tadi manajemen Bapak atau petugas Bapak yang membidangi itu handphonenya juga sudah diaktifasi IKD-nya. Ya. Begitu Pak kira-kira. Ini apa satu inovasi yang menurut saya akan sangat membantu ke depannya ya. Tentunya yang baik gini kita pasti semaksimal mungkin coba dukung Pak. Baik. Masyarakat Tangsel yang saya hormati, sekalian pada kesempatan ini ingin memberitahukan kepada Anda. Justru teman-teman dari aplikator kami undang, khususnya dari Gojek ini, tadi kita sudah rapat yaitu membahas tentang rencana kepindahan kantor Dukcapil sementara. Karena bangunan yang ada saat ini akan dirubuhkan dan dibangunkan kembali menjadi 8 lantai. Insya Allah ini menjadi yang tercanggih se-Indonesia. Paling tidak pada waktunya akan menjadi yang terbaru. Ya, mungkin perlu waktu agak cukup sebentar tapi lama. Kita pindah ke bekas Kecamatan Setu, yaitu hampir 3 tahun kurang lebih lah kira-kira begitu. Nah, jadi kami mohon Pak Jidni by system, jadi nanti masyarakat maupun mitra Bapak, para driver ojol dalam sistem sudah bisa dikondisikan gitu ya. Tidak lagi tujuan kalau ada pemesan ke Dukcapil itu ke sini, tapi ke Kecamatan Setu. Itu tidak ada suatu kesulitan Pak ya? Enggak, ini bisa diakomodasi Pak. Baik, terima kasih. Lalu tanggapan Bapak yang lainnya mungkin juga boleh masukan, boleh juga kritik yang kita kan kalau disanjung-sanjung kadang-kadang terlena Pak ya. Jadi saya juga perlu kritik membangun gitu ya, bagaimana supaya kami tetap mempunyai ide mungkin tentang podcast ini kira-kira gitu Pak. Jadi kami ini bukan latah Pak, karena memang kita lebih kepada mengikuti selera pasar gitu Pak. Mungkin saya berpikir kita rasanya sosialisasi itu sudah berbagai upaya di televisi, di radio, koran, di medsos, tapi rupanya masih ada saja gitu ya masyarakat yang tidak tahu bahwa di Tangsel itu dokumen Adminuk khususnya KTP dan KIA, karena dokumen lain sudah bisa diproses secara online gitu ya. Nah, kenapa kan KTP KIA harus atau bisa tetap dikerjasamakan dengan ojol karena kan bentuknya kartu gitu ya. Nah, jadi tidak bisa kami kirim via email dan PDF gitu ya. Nah, maka tetap kami tadi ya namanya ada jangka waktu 5 tahun, insya Allah kita selesai 2025 dan mohon nanti juga diperpanjang gitu Pak. Jadi podcast ini istilahnya bukan sekedar mengikuti pangsa pasar, tapi memang lebih kita ingin mengintenskan supaya masyarakat tahu mau misalkan nanti Pak gimana sih dengan ojol itu. Nah saya tinggal menyampaikan kepada masyarakat itu silahkan lihat di YouTube gitu kan dengan judul Si Anduk Ojol. Jadi kira-kira gimana Pak tanggapannya? Mungkin kalau dari saya lebih balik lagi pesan ya Pak. Ya. Pesan saya kira. Satu hal yang saya suka adalah semangat inovasinya gitu. Ya. Ini samalah dengan apa yang ada di sisi Gojek gitu ya. Gimana kita selalu mencoba melihat
gimana kita bisa menjangkau lebih banyak orang sih, bisa membantu lebih banyak orang. Dan semangat itu yang saya kira jadi dasar pada akhirnya Pak Kadis dan tim berinovasi dengan Cihanduk. Kemudian berinovasi dengan podcast untuk menambah jangkauan sosialisasinya gitu. Jadi mungkin ini sesuatu yang harus dijaga bersama-sama. Kalau pertanyaan mungkin satu nih Pak, ini apa nih di depan saya Pak? Bapak Ibu yang saya hormati, ini dia ya. Saya akan mengucapkan terima kasih khusus gitu ya, karena tahun kemarin kami mengikuti lomba inovasi tingkat Kota Tangsel. Ya, alhamdulillah dengan judul inovasi Cihanduk Ojol Drive Thru ya, jadi pelayanan melalui kerjasama Adminuk melalui kerjasama dengan Gojek dan Grab, maka alhamdulillah menjadi juara 1. Jadi terima kasih Pak, kita perlu bersyukur Luar biasa Bapak, jadi keberadaan kita kerjasama ini sangat bermanfaat. Tadi terbukti ya, 80.000 masyarakat kita sudah menggunakan jasa Grab dan Gojek dalam pengurusan Adminuk tanpa satupun accident, karena memang kita sangat saling menjaga ya, Bapak by system mudah diselusuri, ya itulah memang kelebihan dari Go Digital tadi ya, yang alhamdulillah Dukcapil pun dalam hal ini Kemendagri mengikuti gitu ya. Jadi tidak saja dokumen lain yang seperti kartu keluarga, akte pencatatan sipil sudah diproses melalui by system dengan tangan elektronik, bahkan sekarang KTP pun yang tadinya sangat mustahil ketika dalam bentuk kartu diganti lagi ke kertas, ternyata khususnya dalam hal ini Pak Dirjen gitu ya, bisa meningkatkan bahwa KTP dalam bentuk digital yang insya Allah akan lebih awet, akan lebih aman, tidak cepat hilang, tidak cepat rusak karena ada di handphone gitu ya, yang konon handphone itu katanya sih gitu ya lebih disayang oleh pemiliknya dibanding yang lain karena terbukti mau tidur, mau aktivitas apapun selalu dibawa. Barangkali begitu Pak Jini, atau ada pesan-pesan terakhir sebelum kita tutup? Semoga kolaborasinya terus bisa kita kembangkan ya Pak. Amin. Itu satu yang pasti. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Demikian warga Tangsel yang kami hormati. Silakan Anda punya masukan, punya ide, punya kritik apapun itu kepada kami, sampaikan karena kami ada memang untuk melayani Anda. Kami mencoba melayani secepat mungkin sesuai dengan kemampuan dan tentu aturan yang memayungi kami. Insya Allah kami tetap sesuai dengan moto kami adalah melayani sepenuh hati, dengan hati dan hati-hati. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3O. Online, offline, ojol. Terima kasih, Pak.